Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan semoga dimulakan, semoga diberkati, semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahiriah, terlebih khusus nikmat batiniah berupa keimanan, ketakwaan. Kemudian kita diberi kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bersua, bertemu kembali dengan bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberi kesempatan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Sekalipun kita sadar bahwa Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan yang telah kita lewati pada tahun-tahun yang silam, di mana Ramadan kita kali ini kita berRamadan dalam suasana diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang mewabah yang akan mencemaskan seluruh isi planet bumi ini. Seluruh penduduk bumi ini telah diuji dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dengan virus COVID-19. Tentu kita sebagai orang beriman, kita selalu bersangka baik bahwa ini semua ada hikmah di balik itu. Dan alhamdulillah, dalam suasana kita kecemasan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semua dengan Ramadan ini bisa menjadi kesempatan untuk memberi imunitas, kekebalan jiwa kita. Di samping meningkatkan keimanan, juga meningkatkan imunitas. Karena sesungguhnya imunitas itu sangat kita butuhkan dalam rangka menangkal dan menenangkan seluruh hal-hal yang bisa menggoncangkan, yang bisa menyebabkan kita gelisah. Dengan ketenangan iman kita bisa tangkal dan kita tetap bahagia dalam suasana ada ancaman berupa COVID-19. Kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah janjikan ampunan dan Allah janjikan predikat takwa, maka semestinya kita bergembira, berbahagia dengan datangnya Ramadan. Karena Ramadan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, ada penyeru yang menyeru. Innal munadi munadi, dia menyeru, ya baghiyal khair iqbil, wahai orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, maka sonsonglah Ramadan. Demikian juga wa ya baghiyasy syarr iqsir,
Wahai yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan, hentikanlah di bulan. Ya. Karena di bulan inilah orang akan dibebaskan. Ada orang yang dipilih oleh Allah untuk dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walillahi atqabu minan nar fi kulli lailatin. Allah memilih orang-orang untuk dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di setiap malamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masih kategori yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan dari. Dan ini terjadi, kata Rasulullah, mulai dari awal Ramadan, malam pertama sampai malam terakhir. Ada orang pilihan-pilihan Allah untuk dijamin agar tidak mendapatkan siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi berbahagialah kita, bergembiralah kita dengan datangnya Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia. Sekali lagi, songsonglah, jalanilah Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Semoga dengan Ramadan ini kita sukses jalani dengan baik dan berhasil menjadi orang-orang pemenang. Ya, bukan orang-orang yang gagal seperti yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jamaah yang sangat berbahagia, ada juga orang gagal di Ramadan, bahkan tidak mendapatkan ampunannya Ramadan. Sehingga harus kita bersungguh-sungguh agar kita keluar daripada ancaman. Dan Rasulullah bersabda, "Ragima anfun." 3 kali Rasulullah menyebut ragima anfun. Celaka betul. Ya. Siapa itu garangan yang dianggap celaka? Yaitu orang yang diberi kesempatan berRamadan tapi tidak memanfaatkan dengan baik, sehingga dia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang yang sempat berRamadan, summan salaha, kemudian selesai Ramadan, qabla ayyakfirallah, sebelum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sekali lagi jamaah yang saya cintai, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Untuk itu bersungguh-sungguhlah mengisi Ramadan dengan baik. Untuk itu berikut ini saya sampaikan nasihat agar kita perhatikan, kita isi Ramadan ini dengan maksimal. Amalan apa saja yang afdal kita lakukan di bulan Ramadan? Ya, tentunya puasa, karena Allah mengutuk orang-orang yang tidak punya dispensasi untuk meninggalkan puasa lantas tidak berpuasa. Berpuasa ini adalah amalan utama. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Karena memang Ramadan, puasa ini satu paket dengan Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Maka bacaan Quran, tilawah Al-Quran adalah amal utama dalam bulan suci Ramadan. Maka saatnya lah kita untuk meningkatkan bacaan Quran kita, memperbanyak bacaan Quran kita, dan memperbaiki bacaan Quran kita. Secara kualitas dan kuantitas hendaknya ditingkatkan di bulan Ramadan. Ya,
targetnya ada tentang jumlahnya. Di samping itu juga semakin kita memperbaiki tahsinul qiraah kita, memperbaiki bacaan kita. Ya. Jadi itu Quran. Bahkan sebagian ulama adalah tilawah adalah paket termurah untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena satu huruf 10 pahalanya itu di luar Ramadan. Tentu di dalam Ramadan berlipat ganda lah. Maka bacalah Al-Quran. Isilah waktu-waktu kita ini dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, apalagi kita ini dianjurkan banyak di rumah. Yang selama ini mungkin alasan kita kurang membaca Quran, tidak ada waktu, banyak pekerjaan. Nah sekarang ini dengan adanya wabah ini, kita banyak di rumah, maka hendaknya kita manfaatkan betul untuk berhadapan dengan Al-Quran. Dada kita diberi hidangan-hidangan Quran. Jiwa kita disuguhi dengan lezatnya membaca Al-Quran. Amalan berikutnya adalah sholat. Apakah itu sholat tarawih atau sholat lail di rumah bersama dengan keluarga, atau sholat sunnah lainnya seperti sholat duha. Ya. Amalan berikutnya adalah banyak berzikir, berdoa, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rentetan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini mengisyaratkan dekatnya ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang puasa. Ayat ini berbicara tentang doa, dekatnya hamba kepada Tuhannya di waktu-waktu Ramadan, bulan Ramadan. Pada waktu-waktu lagi, ada waktu-waktu tertentu seperti waktu sahur, waktu buka puasa, itu sangat afdal banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir malam, pintu langit dibuka lebar. Kesempatan kita manfaatkan. Di mana saat sekarang ini pintu masjid hampir ditutup, hampir semua masjid ditutup, pintu kantor tertutup, pintu sekolah tertutup, tapi pintu langit senantiasa terbuka lebar untuk Allah terima doa-doanya orang yang berdoa. Allah siap mengampuni orang-orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjalan sahur, wabil asharihim yastaghfirun. Di waktu sahurnya mereka banyak berdoa, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya, saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya adalah banyak bersedekah. Karena Rasulullah di bulan Ramadan sangat dermawan. Kedermawannya digambarkan dalam hadis seperti angin berhembus. Ya. Dan puasa memang mengajari kita untuk bersedekah. Di antara sedekah yang disebut dalam puasa, berkaitan dengan puasa adalah sedekah iftar, memberi makan, menyiapkan makanan orang yang mau berpuasa. Man fattara sha'imun, ya, siapa yang beri menyiapkan hidangan buka puasa bagi orang berpuasa, ya, maka ya ka'ajruhu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim, ya, syai'a, ya. Dengan fattara shaim, memfattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa orang yang berpuasa, ya, maka baginya ka'annahu
Ya. Mislu ajrin ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Ya. Maka diberi pahala puasa. Ya, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka dengan hidangan yang disiapkan. Ini momentum, apalagi banyak saudara kita yang terpapar, terimbas dengan COVID-19. Mereka terpaksa drop pendapatannya, ya, karena usahanya tutup. Ya. Apalagi kalau macam tukang ojek, tidak lagi ada penumpang yang dia bawa, ya, maka mungkin saatnya kita berbagi, ya, dengan sekecil apapun, dengan ikhlas, pahalanya luar biasa, ya. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat berbahagia, mari kita mengulurkan tangan kita. Betapa indahnya tangan yang selalu dicuci dipakai mengulurkan, ya. Karena kita saat ini banyak dianjurkan untuk cuci tangan. Nah, semoga tangan kita bersih, pendapatan kita bersih, karena kita ulurkan sebagian kepada saudara kita, ya, saudara kita. Seperti wafat kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia. Di samping itu kami sampaikan pentingnya untuk menjaga hal-hal yang bisa merusak, menodai puasa kita, ya. Karena jangan sampai puasa kita ternodai. Untuk itu perlu saya ingatkan kembali tentang virus-virus yang bisa merusak puasa kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa jud. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang didapat dari puasanya kecuali lapar. Kenapa? Kemungkinan berpuasa, di samping berpuasa masih juga berbuat hal-hal yang bisa mengancam keafdalan puasanya, keutamaan puasanya, bahkan bisa mengancam, ya, seluruh nilai-nilai puasa yang dia tegakkan. Untuk itu mari kita waspada hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Seperti diantaranya yang sering kita tidak sadari adalah gosip, ngerumpih, ya, ghibah, ya. Ini harus kita hindari, kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk, ya, golongan yang seperti itu yang mendapatkan ancaman. Waspadai gosip, waspadai ghibah, ya. Dan mungkin saja kita tidak berhadapan, tetapi gosip ghibah lewat sosmed, ya, karena kita mungkin disuruh ambil jarak dengan orang sehingga, ya, mungkin berhadapan-hadapan dengan orang mungkin sudah kurang, tetapi lewat sosmed, ya. Satu riwayat, waktu pernah mewabah, virus mewabah melanda masyarakat di zaman Rasulullah. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, man najah? Apa yang bisa menyelamatkan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanuka. Tahanlah kalian lisan-lisan kamu. Amsik alaika. Jaga lisan kamu. Itu betapa menggambarkan betapa bahayanya lisan. Maka jagalah lisan kita, didiklah lisan kita, ya. Sehingga dalam hadis yang lain kata Rasulullah, siapa yang menjamin kepada saya antara dua rahangnya, saya jamin dia surga. Itu pertanda bahwa potensi yang bisa mendatangkan bahaya adalah lisan. Maka saatnya untuk kita kendalikan lisan kita, mendidik lisan kita.
Ya, kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka diamlah, kata Rasul. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Ya. Dan lanjut Rasulullah mengatakan wal yas'aka baituka. Banyak tinggal di rumah. Ya. Jika mewabah, ada virus mengancam, maka memang paling ampuh untuk menangkal virus banyak di rumah. Dan inilah yang dianjurkan oleh pemerintah dengan istilah lockdown, banyak di rumah. Dan ini mengingatkan kita tentang esensi, hakikat, substansi tentang rumah. Rumah tidak sekedar tempat tinggal, tetapi rumah itu adalah merupakan sakanan. Ya. Sakanan adalah tempat untuk merasakan kebahagiaan, ketenangan. Ada terasa perlindungan di dalamnya. Ya. Maka ini tentu saatnya juga kita membenahi rumah kita. Tentunya ini adalah tugas dan kewajiban suami istri menciptakan rumahnya menjadi sakanan. Ada rasa bahagia, ketenangan ya di dalamnya. Tentu ini tugas dan tanggung jawab suami istri. Dan itu tidak dinilai dari aksesoris interior, eksterior rumah itu, tapi lebih daripada bagaimana rumah itu ada perasaan kebahagiaan di dalamnya. Penghuninya menebarkan kebahagiaan, penghuninya menebarkan kasih sayang. Ya. Mungkin ini terlupakan selama ini. Mungkin inilah hikmah di balik adanya corona ini, corona ini, di balik COVID-19 ini, kita tinggal di rumah untuk membenahi rumah kita agar kita terwujud sakanan. Ya. Yang kedua, rumah itu hendaknya menjadi kiblatan. Ya. Jadikanlah rumahmu, kata Allah dalam surah Yunus, kiblatan, tempat ibadah. Tentu rumah kita ini juga wujudkan jadi ibadah. Mungkin Ramadan ini ada program-program, ada sholat berjamaah di rumah, ada bacaan Quran di rumah, ada saling menyimak bacaan. Ya. Itulah fungsinya rumah untuk menjadi kiblatan. Yang ketiga, fungsi rumah yang harus hadir, yang kita rasakan adalah agar rumah kita menjadi madaris, tempat belajar. Ada proses edukasi di dalamnya. Di rumah itu ada terjadi proses belajar mengajar. Makanya ada hadis lama dikatakan, idza aradallahu li ahli baitin khairan fakahahu fid din. Ada juga mengatakan hadis ini hadis hasan. Apabila Allah mengendaki rumah tangga itu kebaikan, khairan, maka ciri yang pertama adalah fakahahu fid din. Di rumah itu terjadi upaya untuk menjadi faqih, memahami ad-din, memahami agama. Inilah yang harus hadir, ya, lewat dengan hikmah COVID-19 ini. Rumah kita diproses menjadi rumah, menjadi madrasah. Ada terjadi edukasi, proses tarbiyah di dalamnya. Ada tarbiyah ailiyah, tarbiyah rumah tangga. Ada pendidikan rumah tangga. Ada tarbiyatul aulad, pendidikan anak dan anak kita. Saatnya anak kita koreksi sholatnya, koreksi interaksi, evaluasi interaksi tentang mereka dengan Quran. Inilah proses yang harus kita wujudkan dalam rumah tangga kita dalam Ramadan yang
bersamaan dengan kita banyak dituntut tinggal di rumah. Kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia, tentunya kita berharap kita semua berhasil menjalani Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal, sekalipun dalam kondisi berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Namun kita harapkan kualitas dan target hasil, hendaknya kita berusaha melampaui hasil Ramadan tahun-tahun yang telah kita lewati. Kira inilah nasihat singkat, semoga bermanfaat untuk diri saya dan buat jemaah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan-insan takwa setelah menjalani Ramadan ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima tobat-tobat kita, menerima penyesalan-penyesalan atas kelalaian kita, sehingga kita keluar dari Ramadan seperti anak yang baru keluar dari kandungan ibunya yang baru dilahirkan. Seperti itu yang dijanjikan Rasul SAW. Dan kita berharap semoga penyakit COVID-19 ini cepat berlalu sebelum Ramadan berakhir, sehingga insya Allah semoga kita berharap semoga kita bisa menunaikan Idul Fitri dengan penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, jauh dari was-was, kecemasan, sehingga kita betul-betul nikmati Idul Fitri kita dengan penuh kebahagiaan dan bisa bersilaturahim dengan keluarga, dengan sahabat, dengan bebas tanpa ada kekhawatiran. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.